Dan pemirsa, juga ada kesaksian dari sejumlah warga ya yang menyebutkan memang sebagaimana tadi disampaikan oleh Kamarati, jadi ini terlibat dalam sebuah tawuran yang kemudian kabur dari kejaran petugas yang tengah melakukan patroli dan juga masyarakat yang juga memang mengetahui ya dari pertawuran yang terjadi ini. Kita simak kesaksian dari warga berikut ini. Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan penyelidikan terhadap penemuan 7 jasad tanpa identitas di aliran Kali Bekasi, Perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad pertama kali ditemukan oleh warga pada Minggu pagi. Posisi ketujuh jenazah tidak berjauhan saat ditemukan. Salah seorang warga menyatakan sempat melihat adanya keramaian pada Sabtu dini hari. Warga tersebut menceritakan keramaian tersebut kocar-kacir ketika ada patroli. 5 mayat di sini. Ya, memang ada patroli. Awalnya langsung pada lari ke sini. Nggak taunya dapat anak satu kali, ya kan. Terus begitu dibawa di pos, dapat satu lagi. Ketangkap tuh ya, ketangkap. Ya ada yang megang tuh, anak buah bengkel. Nggak tahunya banyak emang temen-temennya. Mau ngapain mereka, Pak? Ya, masalah itu saya sendiri sih kurang tahu. Tawuran atau apa gitu? Ya bisa jadi mau tawuran apa gimana. Oh jadi pas mereka pada nongkrong gitu Pak, terus ada patroli Kabur. Anak-anak sebagian lompat ke sini Pak. Ada yang pada lari ke kiri sih. Oh, anak-anak tanggung apa muda apa gimana Pak? Bisa jelasin? Apa remaja? Lantaran tanggung-tanggung. Apa dia mau tawuran apa lagi nongkrong minuman keras gitu Pak? Nggak tahu. Kalau masalah minuman dan anunya mah nggak tahu persis ya. Ini warga mana sih Pak? Nongkrongnya di mana Pak? Posisi nongkrongnya di mana Pak? Di seberang sana. Kali ini berarti. Seberang kali. Cikiwul Pak. Bukan, itu masih Bojong Menteng. Oh Bojong Menteng ya. Polisi bersama BPBD kemudian melakukan penyisiran sejauh 2 km dari lokasi penemuan 7 mayat untuk memastikan ada tidaknya mayat lainnya. Ketujuh jenazah yang ditemukan dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk proses identifikasi jenazah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Sebenarnya juga masih didalami oleh pihak kepolisian. Apakah memang benar ini adalah anak-anak pelaku tawuran dan bagaimana sebenarnya prosedur dari patroli itu begitu ya, sehingga anak-anak ini kabur ketakutan dari kejaran pihak kepolisian begitu ya, Vivi? Julemati, kita emang nggak setuju ada tawuran di tengah masyarakat kan begitu ya. Nah untuk mendalami hal ini di studio sudah hadir bersama kita ada Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas Republik Indonesia. Selamat pagi Pak. Pagi. Silakan Pak Beni. Pak Beni selamat pagi. Dan juga melalui sambungan Zoom juga ada Pak Bambang Rukminto. Selamat pagi Pak Bambang. Pagi Mas Arif, pagi Pak Rate, Pak ya, Beni. Terima kasih. Pagi. Baik, saya mau ke Pak Beni dulu ya. Pak Beni, sejauh ini sudah ada update dari Kompolnas kah terkait, kan kita juga masih belum tahu pasti begitu ya, 7 jasad ini sebenarnya seperti apa, apakah memang benar pelaku tawuran dan lain sebagainya. Apa update terbaru atau temuan terbaru oleh Kompolnas? Ya, kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Kapolda sangat terbuka sehingga kami bisa akses langsung. Yang pertama memang sekarang masih menunggu hasil otopsi untuk nanti mengetahui penyebab kematian. Kedua, mengidentifikasi si korban. Kan sudah ada keluarga yang melapor. Nah ini diharapkan sesegera mungkin kalau terkonfirmasi identitasnya, ini kan dengan sidik jari, tapi kemungkinan nanti juga dengan DNA untuk memastikan identitas. Nah setelah itu kami juga memberi masukan kepada teman-teman Polda Metro. Kenapa? Kasus di Padang. Itu Pak. Saya 2 kali turun. Kami di redaksi ngomong juga kayak gitu. Saya 2 kali turun. Pertama kami olah TKP sesuai jam kejadian. Kedua waktu ekshumasi. Itu juga tim forensik turun juga ke TKP. Beberapa hal yang kami berikan masukan adalah menyangkut masalah tolong pendekatan secara saintifik ini dikedepankan. Cek CCTV sepanjang rute untuk mengetahui jumlah rombongan, tadinya berapa menjadi berapa, kemudian di mana letak
terjadinya tawuran. Karena menurut keterangan warga kan cukup banyak yang nyebur ke kali ya Pak, tidak hanya 7 orang itu ternyata ya. Nah ini sama, ketika kami di Padang sama, kan sekarang yang diributkan adalah satu korban yang terjun ke sungai. Hasil gelar kami waktu itu secara lengkap, ada satu saksi temannya korban ini mengatakan, saya diajak nyebur ke sungai. Ini saksi. Nah ini sementara pihak keluarga berkeberatan. Ini Padang ya? Ya, oleh sebab itu perlu dipastikan melalui CCTV yang ada. Itu ya. Ini tentunya sudah sementara dilakukan ya. Dari rutenya, kalau dia kampungnya di mana dan sebagainya. Karena CCTV kan tidak hanya dipasang oleh pemerintah daerah, tapi juga rumah, toko, di perumahan dan sebagainya. Kalau nanti sudah ketahuan rutenya di mana, kejadiannya di mana, nah nanti kita bisa lihat endingnya 7 ini kemana, anak ini. Nah di samping itu juga sedang dalam proses pemeriksaan anggota yang melakukan patroli. Itu juga diperiksa ya Pak ya? Diperiksa oleh Bitpropam untuk tahu nanti waktu patroli rutenya kamu di mana. Itu juga cocokin dengan CCTV. Termasuk protapnya juga Pak? Iya. Prosedurnya dan lain sebagainya. Karena dalam konteks ini begini ya, pengalaman dari penanganan beberapa kasus itu ditemukan ketika anak-anak ini mengonsumsi minuman keras, narkoba atau obat-obat terlarang lainnya, akan mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak. Artinya melakukan perlawanan mereka? Bisa melakukan perlawanan. Yang membahayakan aparat juga begitu? Satu itu. Kedua bisa berlebihan ketakutannya. Oh, paranoid berlebih. Iya. Kita bayangkan kalau suasana itu malam hari. Gelap. Ya. Sama ketika kami rekonstruksi. Karena katanya kalinya dangkal Pak. Katakanlah dangkal. Iya. Tapi ketika gelap, dia tidak bisa berkalkulasi risiko, dia langsung terobos kemudian masuk lumpur dan tidak bisa bergerak. Ditambah tadi kesadaran tadi juga. Betul. Nah inilah faktor-faktor yang sementara sedang didalami. Mudah-mudahan nanti hasil otopsi terjawab. Membuat terang benderang penyebab kematian, kemudian mati setelah tercebur atau sebelumnya. Adakah luka-luka lain dan sebagainya. Itu mau dicek ya sekarang ya di rumah sakit Polri ya. Pak, sebelum ke Pak Bambang sedikit nih, saya ingin menyinggung juga soal, saya merhati tadi juga ada berita Pak, kejadiannya juga malam atau dini hari tadi ya, di Pulau Gadung ya. Itu tawuran Pak. Tawuran juga. Ya, terjadi malam dan aparat yang berpatroli mengeluarkan tembakan peringatan, terukur, terarah ke atas, ke udara. Ini emang protapnya diperbolehkan Pak seperti itu? Saya membayangkan begini, kan gak semua orang pernah mendengar letusan tembakan Pak, satu. Dan kedua, ada rasa diri dia terancam gitu. Nah ini saya masuk ke protap tadi gitu. Prosedurnya seperti apa sih? Yang pertama tentunya pertimbangan anggota untuk mengeluarkan tembakan peringatan. Ini tentunya melihat dari sisi ancaman dulu. Baik kepada aparat, serangan yang brutal, membabi buta, dalam jumlah banyak dan sebagainya. Tajam, bahkan air keras. Betul. Kemudian juga mengancam warga, masyarakat. Supaya mereka mengerem, kemudian tidak melakukan aksi brutal yang nanti membahayakan. Ini bisa dilakukan. Tapi tidak bisa menggunakan pendekatan yang mungkin soft approach gitu ya? Persuasif gitu? Harusnya itu langkah terakhir. Yang pertama dilakukan tentunya dengan mikrofon yang ada, peringatan ini dan sebagainya, diingatkan dan sebagainya, kemudian dilakukan upaya penanganan secara langsung. Nah, di sini tinggal dilihat nanti perimbangannya. Risikonya nanti lebih besar muncul apa. Katakanlah di situ ada 50 orang semua bersenjata tajam. Risikonya tinggi sekali. Keras Pak juga Pak Boy. Ini. Dan sekali lagi ketika yang bersangkutan mengonsumsi minuman keras, narkoba atau zat adiktif lainnya ataupun obat-obat terlarang ini tidak normal kondisi dia. Jadi memang tidak sepenuhnya sadar dan juga berpikir bagaimana tindakan yang diambil begitu ya Pak ya. Oke, saya mau ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau menyoroti kasus penemuan 7 jasad ini, apa catatan dari Anda Pak? Walaupun saat ini juga pihak kepolisian masih terus bekerja untuk mengungkap kasus ini Pak. Pak Bambang?
Pak Bambang, halo. Ya, Pak Bambang, apakah mendengar suara kami, Pak? Baik. Oke, kita perbaiki tampaknya ya. ada kendala. Kalau gitu ya. deh. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.